Halo teman-teman, selamat datang di kelas asinkronus Micronometrika 2. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan kepada Anda latihan 14.2 terkait utang luar negeri dan stabilitas makro. Nah, di sini Anda bisa lihat di bahan tayang saya yang sudah saya unggah di bulan. Seorang ekonom menganalisis dinamika utang luar negeri dan stabilitas makro dengan variabel D dan rasio utang luar negeri terhadap PDB. Dia adalah rasio utang luar negeri terhadap PDB dan G adalah pertumbuhan ekonomi real. Jadi saya punya D, DT ya. DT itu adalah dalam satuan persen dan GT itu juga persen. Ya. Nah di sini saya punya model ya. Diketahui modelnya adalah DT sama dengan 1,5 plus 0,7 DT min 1 min 0,4 GT min 1 plus epsilon T seperti ini. 1 ya, epsilon 1T 1T. Terus yang kedua adalah GT itu sama dengan 0,8 min 0,2 GT min 1 plus 0,5 GT min 1 plus epsilon 2 T. Nah, ini adalah persamaan keduanya ya, di mana kita mengasumsikan bahwa I-nya itu tidak lain adalah matriks daripada error itu sendiri, ya kan? Identically an independent normal distribution, ya, expected errornya itu tidak nol dan variansnya adalah jumlah dari kurva, ya, kayak begitu. Dengan standar error sudah ada. Nah, nanti standar errornya akan bisa saya tulis ke depan yang berikutnya. Oke, saya diminta untuk menentukan bentuk baku matriks VAR-nya berapa, ya. Jadi yang pertama untuk yang A, ya, bentuk baku matriks VAR-nya, R-nya berapa, ya. Berarti kita akan menyusun matriks VAR-nya, berarti kita bikin DT sama GT seperti ini sama dengan 1,5 0,8 ditambah dengan 0,7 min 0,4 min 0,2 0,5. Terus kemudian GT min 1 sama GT min 1 seperti ini plus E1T sama E2T seperti ini ya. Ini adalah matriks VAR-nya. Berarti kita sudah bisa menyusun VAR-nya. Nah, VAR-nya VAR berapa? Berarti kita di sini punya YT sama dengan C ditambah A YT min 1. Kan ini min 1 semua. Plus ET. Nah, kita rubah ke leg operator, berarti kita punya YT sama dengan C ditambah AL YT plus epsilon T. Nah, pindah luaskan di sini berarti YT min AL YT sama dengan C ditambah epsilon T. Nah, berarti saya punya I min AL, ya, daripada YT sama dengan C plus epsilon T. Kenapa I? Karena matriks gitu ya. Kenapa I? Karena matriks gitu ya. Nah, berarti ini pangkat tertingginya adalah 1, maka VAR-nya adalah VAR 1 seperti ini ya. Oke, nah ini untuk yang bentuk nomor satunya. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke video selanjutnya terkait dengan impuls respons nanti ya, dan juga interpretasinya. Nah, tapi sebelum itu saya akan mengerjakan dulu stabilitas daripada VAR-nya, apakah dia stabil atau tidak ya. Nah, berarti kita akan punya matriks ini. Ya, matriks ini ya. Jadi kita susun dulu matriksnya. Berarti yang kedua
kedua berarti yang B, apakah rasional ya, var-nya. Oke, apakah stasioner atau tidak, berarti kita susun matriksnya dulu. Oke, susun matriks I min AL seperti ini, ya kan? I min AL nya dulu berarti kita bikin I min AL itu sama dengan matriks I itu matriks I tidak lain adalah kalau I 2 kali 2 maka 1 endul 1 seperti ini ya. Oke, berarti saya akan punya 1 endul 1 dikurangi dengan A-nya adalah ini adalah matriks A-nya. Berarti A-nya adalah 0,7 min 0,4 kemudian 0,2 sama 0,5 dikali dengan L seperti ini. Jadi kita punya matriks I min AL itu sama dengan, kita hitung dulu penghitungan matriksnya. Berarti di sini kita punya saya ambil spidol yang lain. Berarti 1 kurang ini L. Berarti saya punya berapa L itu? Berarti 1 min 0,7 L kan gitu kan. Yang sini berarti 0 dikurangi ini. 0 kurangi ini min berarti min plus ya. 0,4 L. Oke, yang sini juga 0 dikurangi min 2 L berarti 0,2 L. 1 dikurangi 0,5 L berarti 1 dikurangi 0,5 L. Nah, inilah matriks I min AL-nya. Nah, setelah itu Anda tentukan determinan ya. Adalah determinan daripada I min AL itu sama dengan 0 ya. Determinan dari I min AL sama dengan 0. Berarti kita punya determinan I min AL itu berarti determinan dari ini berarti 1 kurangi 0,7 L, 0,2 L, 0,4 L, 1,0,5 L seperti ini. Silakan Anda ingat kembali determinan. Ingat determinan matriks A. Jika matriksnya adalah seperti ini, maka determinan daripada A, B, C, D tidak lain ini kali ini dikurangi ini kali ini. Berarti AD dikurangi BC. Nah, ini ingat-ingatan yang Anda pahami di materi 2 ya. Oke, saya lanjutkan dulu. Berarti determinan ini harus sama dengan 0. Ya. Jadi determinan itu harus sama dengan 0. Oke, Anda hitung ini kurangi ini sama dengan 0-nya, jangan lupa ditulis. Berarti 1 min 0,7 L dikali dengan 1 min 0,5 L dikurangi dengan 0,2 L dikali 0,4 L sama dengan 0 ya. Sekarang saya punya ini 1 dikurangi 0, berapa ini? 7 berarti 1,2 L ya. 0,7 dikali 0,5 berarti 0,035 ya. Berarti 0,0 berapa? 0,7 dikali 0,5 itu 0,7 dikali 0,5 itu 0,35. Bukan? Iya. Berapa? 0,7 dikali 0,5. 0,35. 0,35. Oh betul ya, 0,35 ya? Iya. Ya, L kuadrat ini ya. Oke, plus ya jadinya. Kalau 0,2 kali 0,4 berapa? 0,2, 0,4, 0,16. 0,2 kali 0,4. Coba 0,2 dikali 0,4. Itu betul ya? 0,7 dikali 0,5 itu 0,08. kalau 0,7 dikali 0,5 berapa? 0,35. 0 kan double. Enggak, yang depan ini nolnya kan double juga. Enggak, kan 0,7 dikali 0,5. 0,35. Kalau yang 0,2 dikali 0,4 berapa? 0,08. Loh, Iya. 0,08. Iya benar. Benar? Benar. Oh, oke. Kan 2 kali 4 8. Nolnya ada 2. Nah, ini kan harusnya juga sama.
Nggak bisa? 35. Oh ya 35 oke ya. Oke. Ini berarti ketemu berapa ini? Min 0,08 L kuadrat sama dengan 0 ini ya. Ya berarti sekarang saya punya 1 min 1,2 L ditambah 0,35 dikurangi 0,08 itu berarti 0,27 ya kan? L kuadrat sama dengan 0 gitu ya. Nah sekarang berapa faktornya 0,27 supaya bisa menghasilkan 1,2. Nah faktor dari 0,27, ayo coba faktornya berapa nih teman-teman. Nah teman-teman faktornya berarti kan punya 0,27 itu kan 0,9 dikali 0,3 bukan gitu ya Pak ya? 0,7 ya. Oke. Nah 0,7. Nah berarti sekarang saya punya 1 min 0,9 L dikali 1 min 0,3 L sama dengan 0 seperti ini ya. Nah berarti saya akan punya 1 min 0,9 L sama dengan 0 berarti 1 per 0,9 sama dengan L kan gitu kan. Karena ini pindah ruas positif dan menjadi di bawah berarti L nya sama dengan 1 dibagi 0,9 yang di sini berarti 1 dikurangi 0,3 L sama dengan 0 1 sama dengan 0,3 L maka L nya sama dengan 1 dibagi 0,3. Kalau 1 dibagi 0,9 itu 1,11 kan gitu ya 1,11 kan Berapa? 1 dibagi 0,9 itu 1,11 kan Iya 1,1. ya 1,11 ya berarti ini L nya 1,11 ya. Nah L nya 1,11 yang di sini berarti 3,33 kan. Oke berarti kita sudah punya 2 L yaitu di sisi sini aja ya lanjutan. Oke lanjutannya berarti tadi kan dikatakan stasioner jika ininya lebih besar dari 1 dan ya kan theta kurang dari 1 kan. Nah kita cek dua-duanya 1,1 ini masukkan sini berarti 1,11 lebih besar dari 1 benar nggak? Benar. Masukkan juga 3,33 lebih besar dari 1 benar. Nah ini dapat dari mana? Dapat dari yang nilai ini. Dan ini dapat dari nilai ini. Nah sekarang berapa tetanya? Tetanya itu tidak lain ya koefisien ini teta 2 teta kan. Berarti yang teta pertama adalah 0,9 itu kurang dari 1 benar nggak? Oh benar. Nah terus berikutnya 0,3 kurang dari 1 benar nggak? Oh benar. Jadi kesimpulannya kedua-duanya benar artinya stasioner. Ya jadi modelnya stasioner ya teman-teman. Oke jadi kira-kira begitu penjelasan terkait dengan model VAR dan stasioneritasnya. Sekarang kita akan menghitung soal berikutnya ya, yaitu nyatakan impuls respon function IRF hingga 4 periode ke depan jika terjadi shock utang luar negeri. Oke. Nah, saya akan hapus ini ya teman-teman. Silahkan nanti teman-teman amati baik-baik. Saya tidak jadi menjeda video, tapi saya akan lanjutkan sampai dengan selesai. Oke. Nah, saya akan tulis di sebelah sini aja. Ya. Saya sisakan matrik A-nya ya, biar teman-teman paham nanti skemanya gimana ya. Nah, sekarang saya diminta untuk menentukan impuls respon. Berarti ada IRF. Ya, IRF itu gimana? IRF itu tidak lain adalah untuk yang E2 ya. Berarti kita punya asumsi E2 itu tidak lain adalah A dikali dengan E1 ya. Oke, A dikali dengan E1. Nah, jadi nanti kita akan punya di leg pertama ya, itu tidak lain adalah di tahun itu, di tahun. Jadi tadi kita punya E1-nya itu kebetulan di sini 1,0 kan ini ya. Nah, berarti E1-nya itu. Nah, berarti kita hitung E2 dulu. E2-nya adalah matrik ini 0,7 min 0,4 min 0,2
0,5 dikali dengan 1 dan 0. Nah, berarti kita akan ketemu nilai. Berarti gimana cara ngitungnya ini? Berarti E2 itu sama dengan ini kali ini ditambah ini kali ini. Berarti 0,7 dikali 1 dikurangi 0,4 dikali 0. Yang bawah berarti min 0,2 dikali 1 ditambah dengan 0,5 dikali 0. Seperti ini berarti akan sama dengan 0,7 dan min 0,2. Seperti ini ya. Nah, ini hasil E2-nya. Kalau E2-nya sudah ketemu, teman-teman nanti proses untuk yang ke E3. Oke ya. Jadi kita proses untuk ke E3. Nah, E3 berarti matriknya tadi berarti A dikali dengan E2. Gantian berarti gitu kan. Jadi di sini E3-nya adalah 0,7 min 0,4 min 0,2 min 0,5 dikalikan dengan 0,7 min 0,2. Oke. Ya, berarti sekarang kita punya 0,7 ya kan, dikali 0,7 dikurangi 0,4 dikali min 0,2. Terus kemudian min 0,2 dikali 0,7 ditambah dengan 0,5 dikali min 0,2. Seperti ini. Nah, berarti kita akan ketemu nilai E3-nya. E3-nya berapa berarti? 4 ini kan 0,7 kali 0,7 0,49. Ya kan? Berarti 0,49 dikurangi 0,4 kali 0,2 itu berapa? 0,08. Iya, 0,08. Oh ya, 0,08. 8. Terus plus yang karena min kali bintang. Yang ini berarti 0,14 bukan gitu. 0,14. 14 itu berapa ya Pak Tan kalau 0,2? 0,2 kali 0,7 berapa? Iya, 14 lah. 14 kan? 14. Min 4 min 14. Terus kemudian yang ini berarti 0,5 kali 0,2 berapa? 0,1. 0,1. Ya, 10. Hah? 10. 0,10 ya, 1/10 ya. Oke. Berarti kita punya min 0,1. Ini ya, 0,1 ya. Oke. Berarti kita tidak lain punya angka 0,57 ya kan? 0,57 dan yang di sini adalah min 0,24 ya. Nah, jadi sekarang kita punya pelebaran nilai E3. Nah, sekarang berarti E4 bisa banyak banget ya. Jadi bisa tergantung permintaan ya E berapa, E-nya E3 atau E4 gitu. Oke, selanjutnya berarti E4 berarti sekarang kita bikin 0,7 min 0,4 0,2 sama 0,5 kita kalikan dengan A. Berarti kalau E4 berarti A dikali dengan E3 ya. Berarti kita punya E4-nya adalah 0,7 min 0,4 sama 0,2 min sama 0,5 dikalikan dengan yang baru tadi 0,57 sama min 0,24. Nah, ini nanti dibantu hitung Pak, berapa ya kira-kira? Sebentar, ini berarti saya hitung ya teman-teman. Berarti 0,7 dikali 0,57 ya kan, dikurangi dengan 0,4 dikali min 0,24. Yang bawah itu berarti min 0,2 dikali 0,57 ditambah 0,5 dikali min 0,24. Ini berarti 0,7 dikali 0,57. Nah, 0,7 ini saya turun ya. Nah, oke. Sama dengan berapa ya? Kalau yang atas berapa ya? Itu 0,399. Yang atas. Ini ya, 0,399. 399. Yang ini berarti plus yang ini 4 kali 0,24 ya. 4 kali 0,24. Plus ya, semoga ya. Oh ya, plus 0,096. 96. Ini kalau ini dijumlah berapa ya? Kalau ini sama ini ya ketemunya ya. Tambah
ditambah 0,339 0,495. 0,495 ya. Nah sekarang yang bawah ini 0,2 kali 0,57. 0,2 kali 0,57 ya. 0,114. 0,114 berarti min 0,114 yang di sini 0,5 kali 0,24 0,12 ya, berarti min 0,12 ya. 0,12 ditambah ini berarti 0,234 ya. Nah ini min Iya, 0,234. min 234. Nah berarti kalau misalnya kita gambar ke IRF nya, nah kita berhenti sampai 4 aja ya teman-teman ya. Besok kalau ada soal ujian misalnya terlalu panjang, teman-teman bisa berhenti sampai E4 aja gitu ya. Oke, nah saya akan gambar fungsi RF-nya untuk dua variabel. Nah, variabel pertama ini adalah dt. Berarti variabel kedua itu miliknya dt. Ya, berarti saya akan bikin grafik IRF-nya, impulse respon. Berarti ini untuk horizonnya. Horizon. Terus di sini untuk dt-nya. Nah, dt-nya pada saat periode ke-0 dia belum ada nilainya. Tapi pada saat periode 1 ya itu nilainya di angka 1, misalnya begitu ya. Misalnya ada di angka 1 ya, seperti ini. Berarti dimulai dari 0 naik ke 1 ini. Terus kemudian habis 1 terus menjadi 7. 0,7 untuk pada periode kedua ya. Kan ini kan E2 ya, ketemu 7 berarti ketemu di 7 itu ada di sini 0,7 ya, oke, ketemu di sini ya, oke. Kemudian kita hubungkan garisnya ke sini. Oke, kemudian setelah 7 berapa lagi 0,57 57 di sini 0,57 itu berada di bagian nomor 3. Nah selanjutnya kita hubungkan garisnya seperti ini ya kan. Setelah 7 berapa lagi 49 itu di sini 0,49. Nah, itu di bagian nomor 4 ya. Ya, kira-kira mungkin 5 juga akan di sini dan sampai ke titik mendekati 0. Nah, kalau boleh kita gambarkan standar errornya, coba standar deviasinya, kita akan bisa gambar fungsinya seperti ini nanti kalau di software ya. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah IRF-nya. IRF untuk siapa? Untuk dt. Kan gitu ya. Nah, oke, berarti artinya di sini ada kemungkinan dalam jangka panjang dt ya kan akan kembali normal ya. dt akan kembali normal. Ya. Setelah triwulan ke-4 ya. Misalnya begitu ya. Misalnya triwulanan datanya ya. Atau paling tidak ketika ada penambahan satu standar deviasi ya, ketika ada penambahan satu standar deviasi ya kan, maka ya kan, dt akan meningkat pada 4 triwulan pertama dan turun setelahnya gitu ya. Nah itu maksud dari IRF yang dead ya kan, deadnya. Nah sekarang bikin IRF yang berikutnya. IRF yang berikutnya berarti ya kan, kita bisa membuat IRF yang baru. Berarti IRF yang baru nanti di sini ya. Oke, kita bikin IRF yang berikutnya lagi. Kemudian T horizon. Nah, terus kemudian ini GT. Nah, dimulai dari 0. Jadi kita punya 0 ada di 0. Terus di titik 1 juga masih ada di 0. Kemudian setelah 0 berarti ini pasangannya min 0,2. Berarti RF-nya justru negatif ya di sini. Nah, ini T-nya. Berarti yang ini 0, kemudian yang ini 1 juga masih 0. Nah, ini yang 1. Yang nomor 2 itu ada di min itu. Nah, min 0,2. Terus kemudian turun lagi di angka min 24. Ya kan? Di sini, ya kan? Titik-titiknya akan saya dapatkan ini.
sementara di 4 itu habis 24 terus naik dikit. Ya, berarti 5 ada kemungkinan naik lagi ya. 5 ada kemungkinan naik, ya kan? Mungkin naik sedikit, 6 juga mungkin naik. Nah, kalau kita hubungkan dari sekian garis-garis itu, berarti paling tidak kita mendapatkan informasi bahwa seperti ini pergerakan impuls responnya. Nah, gitu ya. Jadi untuk output pergerakan impuls responnya seperti ini, dan kalau kita gambar, ya, nah seperti ini, ya toh. Nah ini, nah kita gambar seperti ini. Nah ini adalah IRF-nya setelah selesai. Nah berarti kapan dia kembali setelah TW keempat? Berarti TW kelima pertumbuhan ekonomi kembali normal setelah ada shock. Ya, jadi setelah ada shock seperti itu gambarnya. Nah itu ya teman-teman ya terkait impuls respon. Dan yang terakhir adalah terkait dengan apa itu yang terakhir? Interpretasikan koefisien A2 dan A12 dan A21-nya. Baik, ini sederhana aja. Yang tidak sangat simpel. Ya, agak sederhana, tapi memang agak sedikit rumit kalau kita belajar ya. Oke. Nah, saya akan bikin di ruas ini ya teman-teman ya. Sini ya, di ruas ini. Ya. Ya, berarti kita interpretasikan koefisien A21. Berarti ini kan, ini itu adalah A11, di sini A12, A21 dan A22. Berarti yang mau kita ambil ini dan ini. Oke ya. Jadi saya ambil salah satu aja dulu ya. Dimana di sini ada matriks standar error. Anda cari standar errornya di situ. Standar error dari A itu tidak lain adalah 0,1, 0,8, 0,08, kemudian 0,07 dan 0,09. Ya, yang saya ambil adalah angka ini. Sekarang kita cek dulu untuk T critical value-nya itu sama dengan plus minus 1,96. Ya, berarti kita hitung dulu aja standar errornya. Hipotesis alternatifnya bagaimana bunyinya? Oke, berarti saya akan punya kaidah keputusan. Oke, berarti H0 nya adalah A12 itu sama dengan 0. H1 nya adalah A12 tidak sama dengan 0. Ini yang pertama. Yang kedua adalah T hitung. Ya. T hitungnya. T hitungnya berarti gimana? T hitungnya tidak lain adalah T, ini tidak kelihatan. T sama dengan A12 dibagi standar error daripada 12. A12. Berapa standar errornya? Standar errornya ini 0,08. Berarti min 0,4 dibagi 0,8. 0,08 berarti berapa itu Pak? 0,4 dibagi 0,08 itu berapa? Iya, 0,4 berapa? 0,4 0,08. 0,4 dibagi 0,08. Berapa ini? Bagi 0,08 5. 0,5. Oh, 5. Oh, jadi 5 ya. Oke. Berarti T-nya 5. Minus 5 sorry. Minus 5 ya. Oke. Jadi kita punya bandingkan dengan T studentnya. T startnya. Bukan T start tapi T tabel nya kan. Berarti kita bikin seperti ini, seperti biasa. 1,96 minus dan 1,96 plus. Ya. Min 5 ada di sini. Berarti artinya adalah H0 ditolak dan H1-nya berarti menjadi kesimpulan. Berarti di sini ada pengaruh
signifikan antara siapa untuk yang ini. Nah, Anda lihat lagi, ini tadi koefisiennya siapa? GT. Berarti GT terhadap DT itu ada hubungan. Berarti ada pengaruh antara GT dengan DT. Ya. Berarti ada pengaruh. Ada pengaruh GT terhadap DT. Itu kesimpulannya ya. Nah, interpretasinya gimana? Interpretasinya berarti ketika GT meningkat 1% pada periode sebelumnya, berarti interpretasinya ketika ya, GT periode T-1 berarti GT periode sebelumnya naik 1%, maka utang pemerintah akan meningkat sebesar turun ya, akan turun ya. G itu pertumbuhan ekonomi, berarti pertumbuhan ekonomi naik 1%, maka utang pemerintah turun sebesar 0,4% asumsi ceteris paribus. Itu artinya ya teman-teman ya, silakan Anda maknai sendiri proses arti ini gimana. Oke, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan untuk VAR dan VICM. Silahkan pelajari lagi latihan 14, 2, dan 1 tersebut. Terima kasih, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Bye-bye.